Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran IPAS kelas 4 SD mengenai wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Yuk kita simak materinya berikut ini. Namun, sebelum lanjut, kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kali ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat dua orang anak yang sedang mengamati akuarium. Bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium yang ada di depan Surya dan Yunda? Menurut kalian, apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Nah, jika kita amati akuarium yang diamati oleh dua anak tersebut, di dalamnya terdapat materi berupa benda padat, cair, dan gas. Benda padat misalnya batu dan ikan. Kemudian benda cair misalnya air. Sedangkan gas adalah udara yang ada di dalam akuarium. Pada materi benda padat, materi benda cair, dan materi benda gas memiliki sifat yang berbeda-beda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di dalam akuarium itu terdapat beberapa materi yang wujudnya berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Apa yang membedakan antara benda yang berwujud padat, cair, dan gas? Salah satu yang paling membedakan dari ketiga wujud zat ini adalah bentuk dan sifatnya. Nah, bagaimana bentuk dan sifat benda tersebut? Baik itu benda padat, cair, dan gas. Mari kita bahas dalam uraian berikut ini. Yang pertama kita bahas mengenai bentuk dan sifat zat padat. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar orang yang sedang memegang kayu. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang relatif tetap, seperti contohnya ketika kalian menekan kayu. Apakah bentuk kayunya jadi berubah? Jawabannya tentu tidak. Apakah kayu bisa kalian tekan sehingga volumenya berubah dan menempati ruang yang lebih kecil? Jawabannya pun tidak. Perhatikan gambar berikut ini. Seperti contohnya batu ini. Ketika diletakkan dalam gelas, bentuknya tetap seperti batu. Begitu pula ketika diletakkan di dalam baskom atau ember, bentuknya juga tidak berubah. Volumenya pun tidak berubah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zat padat memiliki bentuk tertentu yang tidak berubah-ubah meskipun diletakkan di dalam wadah yang berbeda-beda dan juga memiliki volume yang selalu tetap. Contoh-contoh benda padat. Secara umum, benda padat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda padat yang bertekstur keras dan benda padat yang bertekstur lunak. Contoh benda padat yang bertekstur keras misalnya seperti batu, kayu, kaca, dan besi. Kemudian benda padat yang bertekstur lunak misalnya tanah, kain, tepung, dan lilin. Ini merupakan beberapa contoh benda padat di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk dan sifat zat cair. Coba perhatikan air yang dimasukkan dalam wadah yang berbeda-beda berikut ini. Air merupakan salah satu contoh dari zat cair. Dari gambar yang telah diamati, apakah bentuk air di setiap wadah tersebut sama atau berbeda? Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Misalnya, ketika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk air akan menyerupai gelas. Kemudian, ketika air dimasukkan ke dalam ember, maka bentuk air akan menyerupai ember.
Meskipun bentuk air berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, tetapi volume air selalu tetap. Misalnya, sebuah air yang memiliki volume 50 ml kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas, tetapi isi airnya tetap 50 ml. Kemudian, jika airnya dipindahkan ke dalam mangkuk, maka bentuk airnya akan menyerupai mangkuk, tetapi isi airnya tetap 50 ml. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zat cair memiliki bentuk yang tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, tetapi memiliki volume yang selalu tetap. Berikut contoh-contoh benda cair. Ada banyak contoh benda cair dalam kehidupan sehari-hari, misalnya air, minyak goreng, dan oli. Ini merupakan contoh benda-benda cair di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk dan sifat zat gas. Coba perhatikan balon-balon yang sudah diisi gas berikut ini. Jika kita amati gambar tersebut, apakah bentuk gas di setiap balon tersebut sama atau berbeda? Ketika dialirkan ke dalam wadah tertutup yang berbeda, maka gas akan memenuhi wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, ketika gas dialirkan ke dalam wadah yang tertutup berupa balon seperti persegi, maka gas akan berbentuk persegi. Ketika gas tersebut dimasukkan ke dalam balon yang berbentuk bulat, maka gas tersebut akan menyerupai bulat pula. Perbedaannya, gas memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau sesuai dengan tempatnya, dan juga memiliki volume yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan tempatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zat gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contoh benda gas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang sering kita gunakan yaitu gas LPG, oksigen, gas balon udara, dan asap. Ini merupakan contoh benda gas dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita lihat perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Yang pertama, dari sifatnya, yaitu bentuk. Zat padat memiliki bentuk tetap. Zat cair memiliki bentuk berubah sesuai dengan wadahnya. Begitu pula dengan gas, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, dari volume. Zat padat memiliki volume tetap. Zat cair juga memiliki volume tetap, tetapi gas memiliki volume berubah sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga, dari kemampuan mengalir. Zat padat tidak dapat mengalir, sedangkan zat cair dapat mengalir dan gas juga dapat mengalir. Inilah perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Dilihat dari sifat dan zatnya. Baiklah, demikian tadi materi yang berhubungan dengan bentuk dan sifat zat, baik itu zat padat, cair, dan gas. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama, zat padat, cair, dan gas adalah 3 wujud materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, zat padat memiliki bentuk tetap, volume tetap, contoh batu dan kayu. Yang ketiga, zat cair memiliki bentuk tidak tetap, volume tetap, contoh air dan minyak goreng. Yang keempat, zat gas memiliki bentuk tidak tetap, volume tidak tetap, contohnya gas kompor dan udara pada balon. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.